Ini baru kabar gembira buat timnas Indonesia. Setelah India resmi mengundurkan diri dari ajang FIFA Asian Cup 2026, kini muncul kabar yang menggembirakan bagi fans timnas Indonesia. Sebanyak 4 negara kini muncul sebagai calon pengganti India di FIFA Asian Cup 2026. Kabar ini juga disambut dengan analisis tajam dari pengamat bola tanah air, Bung Towel dan Justin Laksana. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Semakin penasaran kan siapa saja mereka? Yuk simak videonya sampai habis, juga jangan ketinggalan analisis tajam dari Bung Towel dan Bung Justin ya. Sebanyak 4 negara dikabarkan akan menggantikan timnas Indonesia di ajakan FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 24 September sampai 4 Oktober 2026. Berikut 4 negara yang disebut sebagai calon pengganti India di FIFA Asian Cup 2026 dan siapa saja kandidat kuatnya. Yang pertama adalah timnas Lebanon. Timnas Lebanon menempati peringkat 115 dunia. Mereka sempat menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Saat itu, dalam laga uji coba yang digelar di Surabaya, skor berakhir sama kuat 0-0. Dengan skuad yang lebih mewah, kesempatan timnas Indonesia untuk menumbangkan Lebanon terbuka lebar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah FIFA siap membawa Lebanon ke Indonesia lagi? Yang kedua adalah timnas Kyrgyzstan. Timnas Kyrgyzstan kini menempati peringkat 106 dunia. Mereka bisa dijajal menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Tim-tim Asia Tengah yang dikenal kerap bermain keras dinilai cocok menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Yang ketiga adalah timnas Suriah. Timnas Suriah saat ini menempati peringkat 83 dunia. Wakil Asia Barat ini memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa, sehingga bisa menjadi lawan ideal bagi timnas Indonesia. Yang keempat dan terakhir adalah timnas Yordania. Sepak bola Yordania sedang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti mereka lolos ke final Piala Asia 2023 dan menembus putaran final Piala Dunia 2026. Satu hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa baik Kyrgyzstan, Suriah, Yordania maupun Lebanon tidak berada dalam satu grup dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Kondisi ini ideal bagi timnas Indonesia yang sedang mencari lawan dengan banyak karakter sebelum turun di Piala Asia 2027. Di tengah spekulasi mengenai 4 calon lawan ini, pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly yang akrab disapa Bung Towel memberikan kritik yang tajam dan panjang lebar. Bung Towel dikenal sebagai sosok yang tidak segan-segan mengungkap kelemahan timnas Indonesia maupun lawan-lawannya. Ia menilai keempat calon pengganti India ini bukanlah pilihan yang benar-benar ideal jika tujuan utamanya adalah menaikkan level kompetisi dan mempersiapkan timnas Indonesia secara serius menjelang Piala Asia 2027. Menurut Bung Towel, Lebanon yang hanya berada di peringkat 115 dunia dan pernah menahan Indonesia 0-0 di Surabaya sesungguhnya tidak memberikan ujian yang cukup berat. Lebanon itu tim yang biasa-biasa saja. Ranking 115, main di Surabaya sudah ketahuan karakternya. Mereka parkir bus, bertahan rapat dan menunggu kesalahan lawan. Kalau timnas Indonesia masih kesulitan memecah pertahanan seperti itu, sama saja kita masih di level yang sama. Jangan bilang ini lawan bagus. Ini cuma lawan yang bisa bikin kita merasa menang padahal kualitas permainan masih jelek. Kalau FIFA bawa Lebanon lagi, ya silahkan. Tapi jangan harap ada kemajuan signifikan. Kita butuh lawan yang memaksa pemain Indonesia lebih berani menerobos, bukan hanya passing-passing di luar kotak penalti, ujar Bung Towel dengan nada kritis yang khas. Bung Towel kemudian menyoroti Kyrgyzstan dengan kritik yang lebih pedas. Kyrgyzstan ranking 106, tim Asia Tengah yang katanya main keras. Betul, mereka main kasar, fisik kuat, dan suka main tubuh. Tapi itu justru berbahaya buat timnas Indonesia yang masih sering kehilangan konsentrasi di situasi duel 1 lawan 1. Kalau kita undang Kyrgyzstan, siap-siap aja pemain kita kena injuri atau kartu kuning berlebihan. Ini bukan lawan yang membangun karakter, ini lawan yang bisa merusak persiapan. Main keras itu bagus kalau kita sudah punya dasar teknik dan disiplin yang kuat. Saat ini timnas masih sering kalah di aspek mental dan pengambilan keputusan cepat. Kyrgyzstan hanya akan memperlihatkan bahwa kita masih rentan di sisi fisik, bukan menaikkan level permainan. FIFA harus berpikir 2 kali. Jangan sampai turnamen di rumah sendiri malah jadi ajang pemain kita terluka sia-sia. Kritik Bung Towel terhadap Suriah juga tidak kalah panjang. Suriah ranking 83, banyak pemain di Eropa. Di atas kertas kelihatan bagus, tapi kita harus jujur. Pemain Suriah yang main di Eropa itu kebanyakan di level klub menengah ke bawah, bukan di Liga Champions atau Liga Top. Mereka memang punya pengalaman, tapi karakter permainan Suriah seringkali tidak stabil. Bisa bagus sekali, bisa juga ambruk total. Kalau timnas Indonesia masih belum bisa konsisten menguasai permainan selama 90 menit, Suriah bisa jadi momok. Tapi saya ragu ini lawan ideal. Ideal itu lawan yang memaksa kita bermain dengan intensitas tinggi dari menit pertama sampai akhir. Bukan lawan yang bisa kita kalahkan hanya karena mereka sedang off-form. Suriah bisa jadi jebakan. Kalau kita menang tipis, orang bilang bagus. Kalau kalah, langsung panik. Padahal intinya, kualitas timnas kita masih belum stabil menghadapi tim-tim Asia Barat yang punya mental tempur lebih matang. Terhadap Yordania, Bung Towel memberikan porsi kritik paling tajam.
Yordania ini yang paling berbahaya di antara 4 calon. Mereka finalis Piala Asia 2023, lolos ke Piala Dunia 2026. Itu fakta. Tapi justru karena itu, mengundang Yordania ke FIFA Asian Cup 2026 bisa jadi langkah yang ceroboh. Mereka sedang dalam momentum bagus. Mental juara mereka sudah terbentuk. Kalau timnas Indonesia belum siap secara mental dan taktik, Yordania bisa menghajar kita di depan pendukung sendiri. Ranking mereka lebih tinggi, pengalaman mereka lebih banyak di level tinggi. Jangan bilang ini kesempatan bagus, ini resiko. FIFA Asian Cup seharusnya menjadi ajang membangun kepercayaan diri, bukan ajang dihajar lawan yang sudah jauh lebih matang. Kalau Yordania yang datang, siap-siap aja skor jelek dan kritik bertubi-tubi. Saya tidak anti Yordania, saya anti keputusan yang tidak mempertimbangkan kesiapan timnas sendiri. Sementara itu, pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana memberikan komentar yang lebih tenang dan berorientasi pada peluang. Justin menilai keempat calon lawan tersebut tetap memberikan nilai positif bagi timnas Indonesia. Setiap lawan yang datang membawa karakter berbeda. Lebanon sudah kita kenal. Hasil 0-0 di Surabaya jadi pelajaran. Kalau mereka datang lagi, kita punya data untuk diperbaiki. Kirgistan dengan permainan fisiknya akan menguji ketahanan pemain kita. Suriah dengan pemain-pemain Eropa akan memaksa kita lebih disiplin dalam penguasaan bola. Yordania dengan pencapaian mereka di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia akan menjadi ujian terbesar. Tapi justru di situ kita bisa mengukur seberapa jauh progres timnas. Saya melihat semua opsi ini sebagai kesempatan. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, bukan siapa lawannya. Justin menambahkan bahwa fakta keempat negara tersebut tidak berada di satu grup dengan Indonesia di Piala Asia 2027 justru menguntungkan. Ini ideal, kita bisa menghadapi berbagai gaya bermain tanpa harus bertemu mereka lagi dalam waktu dekat di kompetisi yang lebih besar. Persiapan jadi lebih fokus. FIFA Asian Cup di rumah sendiri harus dimanfaatkan maksimal, siapapun yang datang sebagai pengganti India. Proses pemilihan negara pengganti berada di tangan FIFA. Pihak Federasi Internasional diharapkan dapat segera mengambil keputusan agar persiapan turnamen tidak terganggu. Negara yang terpilih akan langsung masuk ke grup A Premier Division dan menjalani pertandingan sesuai jadwal yang telah disusun. Di sisi lain, bagi penyelenggara dan peserta lain, termasuk timnas Indonesia, kehadiran negara pengganti menjadi penting untuk menjaga integritas kompetisi. Grup A Premier Division yang semula terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India, kini akan diisi oleh salah satu dari 4 calon tersebut. Setiap calon membawa potensi yang berbeda, baik dari segi ranking, gaya bermain, maupun pengalaman internasional. Pelatih Justin tetap optimis. Ia melihat setiap kemungkinan sebagai peluang untuk menguji kesiapan skuad. Dengan dukungan penonton di Jakarta dan Bandung, timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan progres yang nyata, siapapun lawan yang akhirnya terpilih. Secara keseluruhan, situasi yang terjadi akibat mundurnya India membuka peluang bagi 4 negara lain untuk tampil di FIFA Asian Cup 2026. Lebanon, Kirgistan, Suriah, dan Yordania masing-masing memiliki alasan untuk dipertimbangkan. Ranking, gaya bermain, pengalaman internasional, dan ketersediaan jadwal menjadi faktor-faktor yang relevan. Kritik tajam Bung Towel memberikan porsi besar dalam membahas kelemahan masing-masing calon, sementara komentar pelatih Justin menyeimbangkan dengan sudut pandang peluang dan persiapan. FIFA kini memiliki tanggung jawab untuk segera menentukan pengganti India. Proses tersebut diharapkan berjalan cepat agar tidak mengganggu jadwal persiapan para peserta. Negara yang terpilih akan langsung bergabung di grup A Premier Division dan menjalani pertandingan sesuai format yang telah ditetapkan. Bagi penonton dan pengamat sepak bola di kawasan ASEAN, kepastian mengenai peserta menjadi hal yang dinantikan. Turnamen yang digelar di Indonesia ini diharapkan dapat berlangsung dengan komposisi peserta yang lengkap dan kompetitif. Kehadiran negara pengganti yang tepat akan menjaga kualitas kompetisi dan memberikan pengalaman berharga bagi seluruh pihak yang terlibat. Meski kritik dari Bung Towel terus menjadi pengingat agar pilihan tersebut tidak diambil secara asal. Dengan demikian, narasi mengenai 4 negara calon pengganti India di FIFA Asian Cup 2026 tetap berpijak pada fakta-fakta yang telah disampaikan, dilengkapi dengan kritik panjang Bung Towel dan komentar pelatih Justin. India mundur karena memilih menghadapi Brasil. FIFA harus mencari pengganti. 4 negara dengan jadwal kosong disebutkan sebagai calon, masing-masing memiliki ranking dan karakteristik tersendiri. Negara pengganti akan masuk grup A Premier Division bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan keempat calon tersebut tidak berada di satu grup dengan Indonesia di Piala Asia 2027. Nah, itu tadi cerita dari kami ya. Semoga menghibur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.